Sinar mentari berwarna oranye cerah itu menerobos tembus ke kaca jendela kamar, yang terasa hangat menerpa kulit putih gadis yang tengah berdiri di depan cermin merapihkan rambut. Sepertinya dia baru saja sehabis mandi. Pagi buta sekali Rika sudah bangun dari tidurnya oleh karena pikirannya masih saja terganggu akan kejadian semalam, yang sampai sekarang pun jantung dia masih terasa berdebar kencang. Duh, apa-apaan sih? Pikirkan hal lain, Rik. Dasar otak mesum nih. Rutuk Rika menangkup kedua pipi yang merona dengan kedua tangannya. Tiba-tiba sekelebatan bayangan Alex yang melompat dari balkon kamarnya tergambar jelas di ingatannya. Sontak Rika melirik ke arah pintu kaca balkon yang tertutup rapat. Ini lantai berapa ya? Karena rasa penasaran dia berjalan mendekati pintu tersebut dan menggesernya sampai terbuka lebar yang seketika angin sejuk nan segar langsung berhembus menerpa wajahnya. Sampai-sampai rambut panjangnya yang tergerai terhempas ke belakang tertiup oleh angin lembut. Wah, ini di mana? Binar antusias terpancar dari netra kehijauan Rika disertai senyuman senang merekah indah di bibir merah nan tipisnya saat melihat pemandangan pepohonan yang tertata rapih dan terawat di hadapannya. Gila, pemandangan alam banget. Jadi ingat rumah nenek di desa deh. Oceh Rika sembari melangkah mendekati pagar tembok pembatas sampai tubuhnya menempel pada tembok pagar itu. Oh iya, tersadar akan tujuannya, kepala Rika menunduk melihat ke bawah yang baginya itu terasa tinggi mungkin sekitar 3 meteran. Sangat tinggi. Apa dia baik-baik saja? Dari pintu kamar datanglah seseorang memasuki ruangan yang belum disadari kehadirannya oleh gadis yang masih berdiri di pagar pembatas tersebut. Hani? Hani? Panggilan lembut Pak Joseph mencari keberadaan anak gadisnya yang tak didapati oleh pandangan matanya. Lalu begitu langkah kaki dia tepat di depan pintu balkon yang terbuka itu, seketika kedua mata Joseph terbelalak terkejut oleh pemandangan di sana di mana Rika tampak menaiki celah pagar dengan badan membungkuk merunduk. Tidak, sayang. Segera Joseph berlari cepat dan memegang kedua bahu gadis itu. Ah, kaget Rika akan teriakan dan kedatangan orang tersebut. Pak? Tidak, Hani, jangan lakukan ini. Jangan lakukan. Oceh Pak Joseph terdengar bergetar dari nada suaranya, membuat Rika yang mendengar mengkerutkan alis. Apa maksud papa? Emangnya aku mau melakukan apa? Aku kan hanya sedang menikmati pemandangan saja. Oh God. Hembusan napas kasar Joseph sembari merangkul bahu gadis tersebut. Di sini bahaya, kita masuk dulu. Dengan nurut Rika ikut melangkah memasuki kamar lagi bersama sang ayahnya. Hani, kali ini suara Pak Joseph sudah kembali normal dan tenang. Iya, sahutan Rika melirik lelaki yang masih berdiri di sampingnya. Hari ini papa harus pulang ke rumah. Kamu bersedia kan ikut papa ke Amrik? Rika dibuat tertegun sejenak menatap dalam diam. Bibir dia mengatup rapat seiring perasaannya yang terasa berat jika harus meninggalkan negara ini yang sudah lama menjadi tempat dia tinggal. Melihat kebimbangan dan keraguan dari netra kehijauan putrinya, jemari tangan Joseph terulur menyentuh lembut pipi gembil nan putih kemerahan itu. Hani, sudah sangat lama papa menantikan hari pertemuan ini. Apakah papa terlalu serakah jika ingin menghabiskan sisa hidup papa bersamamu? Rika masih menutup bibir rapat dan hanya menatap Sayu masih bimbang. Baiklah, jika kamu inginnya tinggal di sini, mungkin papa hanya akan menunggumu berkunjung ke tempat papa. Raut wajah Joseph berubah murung terlihat kesedihan dari sorot matanya. Pah, apa tidak bisa kalau papa tinggal di sini saja? Akhirnya Rika mengeluarkan pendapat yang dibalas gelengan kepala oleh Joseph. Rumah kita di sana, Hani, dan di sini papa tidak punya rumah. Mendengar hal itu alis Rika tertaut heran merasa ada yang janggal dari pernyataan sang ayah. Namun dia memilih mengabaikan tidak menanyakannya dan kembali menimang-nimang akan keputusan yang diambil. Raut muka Joseph masih muram menatap penuh harap. Selain itu, akan sulit bagi WNA seperti papa jika harus menetap lama di negara ini. Ditambah pekerjaan papa di sana juga nggak mungkin bisa papa tinggalkan begitu saja. Aku akan ikut.
Keputusan Rika yang seketika menciptakan senyuman sumringah dari lelaki tersebut. "Papa tidak salah dengar kan?" tanya Joseph memastikan yang didengarnya tadi. Rika mengangguk yakin. "Aku akan ikut bersama papa." Oleh saking senangnya, Joseph sampai refleks berhambur memeluk tubuh anak gadisnya. "Thank you, honey. Thank you." Kepala Rika yang berada di pelukan mengangguk mengiyakan seiring bibirnya ketarik membentuk senyuman. Pah." "Iya, honey." Joseph menimpali seiring melepaskan pelukannya. "Di sana, apa aku bisa bertemu dengan kembaranku?" Pertanyaan tersebut sontak membuat Pak Joseph diam dalam 1000 bahasa, hanya menatap tak terbaca. "Pah," teguran Rika merasa bingung akan keterdiaman lelaki tersebut. Ya, kamu akan bertemu dengannya," ucap Joseph terpaksa mengurai senyuman seiring sorot matanya terkandung kesedihan mendalam. Dia mengelus puncuk rambut anak gadisnya itu dengan sayang. Apa dia akan menyukaiku, Pak?" tanya Rika menatap ragu. "Tentu saja sayang, dia pasti sangat menyukaimu." "Kalau boleh tahu, namanya siapa, Pak?" "Nikamala." "Nikamala ya? Jadi ini sebabnya saat pertama bertemu dia langsung memanggilku Mala. Kayak pernah dengar deh nama ini disebutkan. Tapi di mana ya?" Batin Rika merasa tak asing akan nama itu yang pernah beberapa kali dia dengar dari seseorang. Namun pikiran dia harus terbuyarkan saat pintu kamar diketuk dari luar. "Rob Joseph dan Nona Rikanza, Tuan Besar Adirga sudah menunggu di meja makan," kata seorang wanita yang berada di balik pintu. Joseph melengkungkan sebelah lengan di pinggang. "Mari kita sarapan dulu." Dan Rika yang walau masih canggung mengaitkan tangan pada lengan sang ayah. "Iya, Pak." Lalu keduanya pun berjalan keluar kamar dengan saling bergandengan tangan. Saat ini mereka berdua tengah berjalan di lorong panjang dengan diikuti oleh sekelompok bodyguard yang mengawal di depan dan belakang serta 2 orang pelayan di sisi kanan dan kiri. Pasti di antara mereka ada orang-orang yang menculikku. Rika yang tak biasa akan situasi saat ini. Dia melirik canggung, bingung, dan takut melihat para lelaki berjas hitam yang gagah dan berwajah datar itu. Sampai keduanya telah tiba di ruangan makan yang luas. Di sana Rika langsung disambut oleh kedua orang pria yang sudah terduduk di kursi meja makan menunggunya. "Tuan Sekretaris?" Rika sempat terpaku menatap lelaki tampan berpakaian yang lebih santai dengan atasan kemeja hitam itu. Sepertinya dia baik-baik saja. Batinnya merasa lega melihat lelaki itu bisa selamat setelah melompat dari ketinggian.